Kali ini kita akan membahas mengenai sistem periodik unsur. Ini adalah cara pengelompokan unsur-unsur kimia supaya kita mempelajarinya mudah. Nah, pengelompokan unsur-unsur ini awalnya hanya dikelompokkan berdasarkan unsur logam dan non-logam. Ini pencetusnya adalah Lavoisier. Dia hanya mengelompokkan unsur berdasarkan sifatnya. Jadi ada yang sifatnya logam, ada yang sifatnya non-logam. Waktu itu memang baru 20 jenis unsur yang ditemukan, jadi belum terlalu banyak. Jadi masih sederhana sekali. Berikutnya, sistem periodik unsur berkembang menjadi sistem periodik unsur yang dibuat oleh Dobreiner. Sistemnya disebut triade atau triad karena dia mengelompokkan unsur-unsur 3 unsur dalam satu kelompok. Nah, salah satu triadenya adalah dia mengelompokkan unsur kalsium, strontium, dan barium menjadi satu kelompok. Nah, yang spesialnya di sini adalah kalsium itu masanya 40 atau nomor masanya 40. Strontium nomor masanya 88, sedangkan barium nomor masanya 137. Nah, kalau kita lihat di sini massa Sr, jadi massa atom relatifnya Sr itu adalah rata-rata massa atom relatif Ca dan Ba. Jadi spesialnya itu massa unsur yang di tengah adalah rata-rata massa unsur yang di kiri dan di kanannya. Nah, karena satu kelompok hanya 3 unsur, sementara unsur yang ditemukan semakin banyak, jadi akhirnya sistem periodik ini juga agak susah untuk digunakan kalau kita mau mempelajari seluruh unsur yang ada, karena saking banyak unsurnya. Nah, setelah itu muncul lagi perkembangan berikutnya, sistem periodik unsur yang dibuat oleh Newlands. Ini disebutnya oktav, atau ini terkenal dengan istilah hukum oktav Newlands. Nah, Newlands ini dia mengurutkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massanya. Jadi masih mirip seperti Dobreiner, dia mengurutkan berdasarkan kenaikan massa nih. Massa yang lebih kecil ditulis duluan. Nah, urutannya itu seperti ini. Jadi massa unsur yang paling ringan saat itu dianggapnya hidrogen, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, dan oksigen. Kemudian diurutkan lagi urutan ke-8, fluor, kemudian natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur. Kemudian klor, kalium, kalsium, kromium, titanium, mangan, dan besi. Nah, Newlands menemukan bahwa sifat unsur urutan pertama dan urutan ke-8 itu mirip. Jadi sifat unsur yang berselisih 1 oktav jaraknya ternyata sifatnya mirip. Demikian juga dengan litium dan natrium, ini terdapat kemiripan antara keduanya. Berilium dan magnesium juga ternyata mirip. Nah, makanya Newlands menyebut ini adalah sistem pengelompokan oktav. Nah, tapi kelemahannya ternyata setelah urutannya lebih dari 20, sifat kemiripan itu tidak terlihat lagi. Jadi contohnya di sini misalnya sulfur dengan besi. Ini kan urutan ke-14, ini urutan ke-21, ternyata sifatnya nggak terlalu mirip. Jadi sistem ini harus disempurnakan. Sistem pengelompokan unsur berikutnya adalah yang disebut sistem periodik unsur Mendeleev. Nah, ini orang Rusia. Sistem pengelompokan Mendeleev ini membuat suatu tabel yang terdiri dari 12 baris. Barisnya itu disebut period atau periode. Jadi dia membuat 12 baris. Sini saya teruskan ke bawah. Dan tabelnya itu terdiri dari 8 kolom. Nah, kolomnya itu disebut golongan. Jadi ini disebutnya periode.
dan golongan. Jadi ada golongan 1 Romawi, golongan 2, golongan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia membuat tabel dengan 12 baris dan 8 kolom. Nah, unsur-unsur diurutkan di sini juga berdasarkan kenaikan massa atau nomor massa. Jadi contohnya di golongan 1 baris ke-1 ini ada hidrogen dengan massa 1, massa paling ringan. Kemudian ada litium dengan massa 7 dan seterusnya. Nah, yang spesial dari pengelompokan ini adalah dia sudah menyediakan tempat untuk unsur yang waktu itu belum ditemukan. Jadi di kolom ketiga itu di baris kedua ada unsur boron masanya 11, ada aluminium masanya 27,3 rata-ratanya. Kemudian dia memberi tempat kosong yang nanti masanya katanya 44 dan tempat kosong lagi untuk unsur bernomor massa 68. Bahkan sebelum unsurnya ditemukan, Mendeleev udah memprediksi bahwa unsur tersebut akan menempati kolom dan baris itu. Nah, itu keistimewaannya. Jadi sebelum ditemukan unsur yang berada di bawah aluminium ini disebutnya eka aluminium atau setelah aluminium. Nanti kemudian akan ditemukan unsurnya itu ternyata adalah unsur gallium. Ini ternyata nanti memang betul ditemukan unsur gallium. Di bawahnya nanti ada lagi unsur indium dan seterusnya. Nah, keunggulannya adalah itu. Jadi Mendeleev sudah bisa memprediksi unsur-unsur yang akan ditemukan. Tapi ada juga beberapa unsur, kelemahannya adalah ada beberapa yang letak unsurnya itu tidak tepat. Jadi ada beberapa letak unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Contohnya adalah ini di baris ke-8, kolom kedua itu ada unsur barium. Nomor massanya 137. Tapi di kolom sebelumnya itu ada unsur cesium yang nomor massanya 133. Nah, ini pengurutannya kemudian dipertanyakan karena di sini ada unsur yang ternyata nomor atomnya tidak tepat. Terus ada beberapa yang ketuker juga letaknya. Nah, jadi intinya ini harus diperbaiki juga, sistemnya harus disempurnakan. Nah, unsurnya ternyata letaknya nggak di sini gitu. Kemudian sistemnya berkembang lagi menjadi sistem periodik yang kita gunakan hingga sekarang. Ini disebutnya sistem periodik bentuk panjang atau disebutnya sistem periodik modern. Pencetusnya adalah Henry Moseley. Nah, ini awal abad ke-20 udah mulai sistem periodik yang ini. Sistem periodik inilah yang kita gunakan hingga sekarang. Nah, sistem periodiknya itu bentuknya adalah seperti ini. Nah, bentuknya kurang lebih begini. Terdiri dari 18 kolom dari kiri ke kanan. Dan 7 baris. Yang mungkin udah 8 baris ya sekarang. Karena semakin banyak lagi unsur yang ditemukan. Nah, setiap kolom itu disebutnya golongan. Kolom yang pertama paling kiri ini disebut golongan 1A. Ini golongan 2A. Ini golongan 3B. Saya skip dulu golongan B-nya. Saya sebut dulu golongan utamanya. Ini golongan A, golongan utama. Golongan 8A nih. Golongan 1A punya nama khusus. Ini adalah golongan alkali. Golongan 2A disebutnya golongan alkali tanah atau earth alkali. Kalau alkali memang alkali namanya. Golongan 3A ini disebutnya golongan boron karena unsur teratasnya adalah boron. Golongan keempat ini disebutnya golongan karbon. Golongan 5 golongan nitrogen. Golongan 6 ini disebutnya golongan oksigen. Golongan 7 ini disebutnya golongan halogen.
artinya pembentuk garam. Padahal unsur pertamanya fluor ya, tapi tidak disebut golongan fluor, disebutnya golongan halogen. Nah, kolom yang paling kanan ini disebut golongan gas mulia atau noble gas. Itu golongan utama. Nah, yang di tengah ini disebutnya golongan B atau golongan transisi. Ini disebut golongan 3B, ini 4B, 5B, 6B, 7B. 3 kolom ini disebut golongan 8B karena sifatnya mirip semua. Ini golongan 1B dan ini golongan 2B. Nah, bagaimana dengan tabel yang di bawah? Tabel yang ada di bawah itu sebenarnya dia letaknya ada di sini. Makanya disebutnya unsur-unsur transisi dalam yang ada di situ karena letaknya ada di dalam situ. Baris pertama ada di dalam situ, baris kedua ada di dalam sini. Nah, kelompok baris pertama ini disebutnya semua kelompok lantanida karena mirip dengan lantanium. Unsur yang ada di sini lantanium. Sedangkan unsur-unsur yang ada di baris bawahnya, baris kedua tabel transisi dalam, itu disebut actinium karena dia mirip dengan actinida. Nah, seperti itu. Itu golongan. Kolom artinya golongan. Sedangkan periode di sini digambarkan dengan baris. Jadi baris pertama itu sebutnya periode 1. Ini periode. Kalau tadi kolom itu golongan. Jadi yang warna merah itu tadi golongan. Sedangkan yang warna biru itu periode. Periode itu artinya baris. Jadi ini baris pertama periode 1, periode 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, unsur yang ada di tabel tambahan ini letaknya ada di periode 6 dan ini periode 7. Tergantung posisi lantanium dan actiniumnya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang blok. Nah, unsur golongan 1A dan 2A itu disebut unsur blok S. Unsur yang ada di sini blok S. Oh, nggak terlalu kelihatan ya. Kita ganti yang lebih jelas. Ini adalah unsur blok S. Sementara yang ada di tengah disebutnya unsur blok D. Golongan 3B sampai 2B itu blok D. Golongan 3A sampai 8A disebutnya blok P, sorry. Yang di bawah blok F. Nah, apa maksud dari blok ini? Maksud dari blok adalah kita bisa lihat dari konfigurasi elektronnya. Unsur Na, konfigurasi elektronnya seperti ini. Nah, konfigurasi elektronnya, penulisan elektronnya berhenti di subkulit S. Jadi makanya Na ini termasuk blok S. Nah, unsur yang ada di blok S memiliki elektron terluar atau elektron valensi yang dilihat jumlahnya dari subkulit S terluarnya. Jumlahnya 1, jadi dikatakan jumlah elektron valensinya 1. Nah, jumlah elektron valensi nanti akan menentukan golongan. Jadi unsur Na ini berada di golongan 1. Karena elektron valensinya 1. Nah, satunya ini 1A atau 1B. Kita balik lagi lihat di sini. Blok S dan blok P itu berada di golongan A. Lihat semua. Golongannya golongan A. Sedangkan unsur-unsur blok D itu berada pada golongan B. Jadi Na ini ada di golongan 1A karena dia blok S. Kemudian periodenya atau barisnya itu dilihat dari jumlah bilangan kuantum utama terluarnya. Di situ 3 berarti artinya dia ada di baris ketiga atau periode ketiga. Jadi kalau kita tempatkan natrium itu ada di blok S, golongan 1A, baris ketiga. Nah, kurang lebih ada di sini nih. Terus saya ganti deh warnanya supaya kelihatan. Ini Na letaknya di situ. Nah, berikutnya kalau kita punya contoh misalnya unsur fosfor. Nomor atom 15.
Konfigurasi elektronnya Ne, 3s2, 3p3. Nah, ini adalah unsur blok P karena penulisan elektronnya itu berhenti di subkulit P. Nah, elektron valensinya atau elektron terluarnya itu dilihat dari subkulit S dan P-nya. Jadi dijumlahkan 2 ditambah 3. Ini 5. Golongan itu dilihat dari jumlah elektron valensinya. Jumlah elektron valensinya 5, berarti dia golongan 5. Penulisannya Romawi ya. Karena blok P dia masih ada di golongan A juga, golongan utama. Periode atau baris ini dilihat dari jumlah bilangan kuantum utama terluarnya. Di situ 3 ya. Jadi P juga ada di baris ketiga. Tapi di golongan 5A. Nah, ada di situ. Unsur fosfor. Contoh berikutnya, misalnya kita punya unsur kromium misalnya. Nomor atom 24. Konfigurasi elektronnya begini, mengalami penata ulangan, jangan lupa. Nah, elektron terakhirnya itu ada di subkulit D, berarti dia ada di blok D. Nah, jumlah elektron valensinya itu harus dijumlahkan dari subkulit S dan D terluar. Jadi kalau blok S hanya dilihat dari subkulit paling luarnya aja. Kalau blok P dari subkulit S dan P terluarnya. Kalau blok D dilihat dari subkulit S dan D terluarnya. Ininya pasti berselisih 1. Jumlahnya 6. Berarti unsur ini ada di golongan 6. Tapi karena blok D berarti dia golongan B atau golongan transisi, bukan golongan utama. Nah, periodenya ini dilihat dari bilangan kuantum utama terbesar, jadi 4. Maka letak krom di tabel periodik unsur Moseley ini adalah di baris keempat, golongan 6B. Gitu. Nah, kalau kita ambil contoh lagi yang lain, misalnya unsur iod nomor atom 53, letaknya ada di mana nih? Kita tulis dulu konfigurasinya. Kr 5s2 4d10 5p5. Nah, dia ada di blok P, berarti dia golongan utama ya. Jumlah elektron valensinya dijumlahkan dari subkulit P dan S terluar, jadi 7 jumlahnya. Berarti unsur ini ada di golongan 7, 7A atau B. Kita lihat dia blok P ini pasti ada di golongan A. Yang ada di golongan B itu hanya blok D. Periodenya kita lihat dari bilangan kuantum utama terbesar. Ini angkanya 5. Jadi I itu ada di kolom 7A baris ke-5. Nah, sekarang kita tempatkan nih di tabel, berarti dia ada di baris ke-5. Golongannya golongan 7A. Jadi I ada di situ. Sekarang bagaimana kalau unsur blok F? Coba kita kasih contoh, misalnya unsur yang nomor atomnya, saya pilih dulu golongan, ini aja deh, nomor atom 64, gadolium. Konfigurasi elektronnya kan gini, Xe, lalu lanjut 6s, lalu kita harus ngisi dulu 5d, baru balik ke 4f gitu. Nah, unsur ini termasuk blok F karena terakhirnya penulisannya ada di subkulit F, jadi dia blok F. Nah, golongannya itu dilihat dari jumlah elektron valensinya. Nah, yang dianggap jumlah elektron valensi karena dia blok D, di sini terakhirnya D. Jadi jumlahnya 3, jadi dia golongannya golongan 3B. Periode itu dilihat dari bilangan kuantum utama terbesarnya, ini yang terbesar 6. Jadi dia ada di blok F spesial, golongannya golongan 3B, periodenya 6. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita tempatkan GD di tabel ini, kita harus menempatkan dia di golongan 3B, di sini golongan 3B, baris ke-6. Nah, di sini kan dia sebenarnya punya 14 kolom lagi kan di dalam situ, golongan transisi dalam. Nah, tadi 4F-nya 7, jadi kita berhitung dari sini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada di sini GD.
Jadi dia ada di baris ke-6 golongan 3B, berarti dia numpang di lantanium di sini. Urutannya urutan ke-7 sesuai dengan jumlah elektron di subkulit F-nya.